Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian? Kalian semua pasti dalam keadaan yang sehat dan tetap bersuka cita. Apalagi di pagi hari ini ya. Kalian pasti sudah menunggu untuk mengikuti Sunday Devotion bersama Kak Regina pada pagi hari ini. Mari adik-adik semua yang di rumah, kita memuji Tuhan, bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan selama seminggu dalam setiap kehidupan kita. Kita sehat, kita bisa menikmati matahari pada pagi hari ini, udara yang baru, itu semua karena kasih Tuhan. Oke, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kasih. Music! Kita sudah memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu kasih. Kenapa lagunya yang dinyanyikan kasih ya pada pagi hari ini? Karena tema kita pada pagi hari ini adalah mengasihi dan menghormati sesama. Ya, sesama itu siapa ya? Bisa papa, mama, kakak, adik, semua orang di sekitar kita, bahkan teman kita, semua orang yang mengasihi kita dan yang selalu ada untuk kita, itulah yang disebut sesama. Tuhan ingin supaya kita saling mengasihi. Oke adik-adik semua, sebelum kita berlanjut, kita akan berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang cerah ini, karena kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan semangat yang baru. Di hari Minggu ini, kami siap untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu, juga menerima kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, siapkan hati kami sehingga kami dapat mengikuti Sunday Devotion dari awal hingga pada akhirnya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya kami panjatkan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Mari kita menyanyi bersama. Music. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan
raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kalian sudah siapin Alkitab kalian? Sebelumnya, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati supaya setiap firman yang kita terima dapat kita lakukan dan berbuah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena kami masih dalam keadaan yang penuh sukacita dan penuh berkat karena kasih-Mu terhadap kami. Tuhan, saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, siapkan hati kami untuk kami mengerti setiap apa yang akan disampaikan, setiap firman yang akan disampaikan. Biarlah kami dapat berbuah dan senantiasa dapat menjadi berkat dan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati juga Kak Regina yang akan menyampaikan firman-Mu. Ya Tuhan, beri hikmat, pimpinan Roh Kudus daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin. Adik-adik, Kak Regina sebelum membaca firman Tuhan mau bertanya nih. Pertanyaan yang pertama, siapa di sini yang bersaudara, mempunyai saudara, bukan anak yang tunggal? Coba Kak Regina lihat. Wah, banyak juga ya. Pasti kalian juga punya adik atau kakak ya. Wah, kalau gitu seharusnya asik loh kalau punya saudara bisa bermain bersama, ya belajar bersama. Tapi masalahnya, Kak Regina mau tanya lagi, siapa di rumah, di adik semua yang suka bertengkar dengan saudaranya? Mana coba? Oh, nggak ada ya, wah good semua. Iya, Kak Regina berharap tidak ada yang suka saling bertengkar, tidak ada yang suka berbuat tidak baik kepada saudaranya. Tetapi dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan melihat ada dua bersaudara punya latar belakang yang berbeda, sikap-sikap yang berbeda. Coba kita baca ya bersama-sama. Kita buka dari kitab Kejadian 25, pasal 25. Kejadian itu di kitab pertama, Perjanjian Lama ya, jadi di awal. Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Sudah, kalian siapin, kita baca sama-sama ya. Kejadian 25 ayat 19 sampai 34 dengan judul Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu.
Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Amin. Nah, kita sudah membaca tentang kisah dua bersaudara yang bernama Esau dan Yakub. Wah, Esau dan Yakub ini mempunyai sikap yang kurang baik, tetapi awal mulanya dari kedua orang tuanya juga. Tetap ayahnya siapa tadi namanya? Betul, ayahnya namanya Ishak. Ishak ini merupakan anak dari Bapak Abraham, ya, anak satu-satunya Bapak Abraham. Lalu Ishak menikah dengan Ribka, ya, mereka lalu pertama waktu menikah tidak bisa mempunyai anak, lalu berdoa, lalu akhirnya Tuhan memberi anak. Sejak dari mengandung itu sebelum kita dilahirkan, ya, itu sudah kelihatan mungkin perutnya Bu Ribka ini, wah, kok goyang-goyang ya di dalam, seperti ada yang sikut-sikutan, ada yang bergeraknya cukup keras. Nah, sampai Ibu Ribka menjadi gelisah, ada apa ini kok bertolak-tolakan, ya, kok ada sesuatu dari bayi yang akan dilahirkan. Tapi dia percaya kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia enggak cari yang lain-lain, dia hanya tanya kepada Tuhan apa yang terjadi dengan kandungannya. Dan akhirnya Tuhan sudah memberitahu kalau yang lahir itu dua anak dengan sifat yang berbeda. Pada akhirnya lahirlah dua bayi. Yang lahir pertama diberi nama Esau. Kalau biasanya kalau kembar lahirnya tuh di hari yang sama, pasti kalian ada yang kembar, ya. Ya, tapi biasanya kalau anak kembar pasti ada yang disebut kakak, ada yang disebut adik, karena lahirnya bergantian, tapi di waktu yang hampir bersamaan, selisih berapa menit, ya, dan di hari yang sama. Itulah yang disebut anak kembar, ya. Nah, yang pertama lahir namanya siapa tadi? Benar, namanya Esau. Esau ini lahir pertama warnanya kemerah-merahan, ya, dan badannya berbulu. Sedangkan adiknya yang berikutnya yang lahir lagi. Namanya siapa? Yakub, ya. Yakub ini posisi lahirnya memegang tumit. Tumit itu kaki yang bawah, ya. Itu memegang tumitnya siapa? Esau. Itu ternyata mempunyai suatu arti, bukan hanya suatu kebetulan. Nah, itulah yang terjadi mengapa ketika mereka masih di kandungan ibunya, Ibu Ribka, itu sudah saling bertolak-tolakan. Nah, ketika mereka lahir dan yang pertama diberi nama Esau. Esau sendiri artinya adalah Edom atau merah. Dan Yakub artinya namanya adalah penipu. Wah, namanya kok kurang baik, ya, artinya penipu. Ternyata semua itu ada maksud dan tujuannya di dalam kehidupan mereka
selanjutnya apa yang terjadi? Dalam setiap kita tuh Tuhan pasti mempunyai rencana, tapi yang pasti Tuhan tidak punya rencana yang buruk untuk kita. Semua rencana itu yang terjadi dalam hidup kita ada dalam kendali Tuhan, dan itu semuanya baik. Oke. Nah, mereka bertumbuh besar. Esau dan Yakub mempunyai dua sifat yang berbeda meskipun kembar. Anak kembar itu biasanya kebanyakan hampir sama ya, tapi mereka mempunyai sifat yang berbeda. Esau kegemarannya adalah berburu. Wah, berburu itu berarti mencari hewan ya, untuk diburu. Ya, mencari hewan untuk diburu, dan dia lebih suka tinggalnya di padang. Di padang untuk ketika dia berburu, dia lebih suka tinggal di sana. Kalau Yakub ini, dia lebih suka tinggal di kemah. Zaman itu belum ada rumah, tinggalnya di kemah. Sehingga Esau ini lebih disayang sama papanya. Sama bapak Ishak, ya benar. Yakubnya lebih disayang sama mamanya, Ibu Ribka. Nah, ini sudah salah sikap yang salah dari Bapak Ishak dan Ibu Ribka, karena membedakan pilih kasih. Nah, orang tua yang suka membedakan itu juga tidak benar. Akibatnya satunya ikut papanya, satunya ikut mamanya. Harusnya membagi kasih rata, baik yang kakak maupun kepada adiknya ya. Jadi kalau Yakub tuh sukanya di rumah, mungkin dia sukanya baca buku, suka bantu mamanya masak, sehingga dia disayang sama Ibu Ribka. Dia lebih tenang sifatnya. Kalau Esau, wah, kalau orang berburu tuh pasti sikapnya keras ya, dia berani. Mungkin kalau orang berburu penakut, pasti kalau orang berburu tuh sikapnya dia berani. Nah, dia sayang papanya karena suka bawa hasil daging buruan ya, hasil dari buruannya. Wah, itu kesukaan papanya. Itu sudah awal mula sikap yang salah dari kedua orang tuanya yang suka pilih-pilih kasih. Nah, membeda-bedakan. Pada suatu hari apa yang terjadi? Nah, suatu hari ketika Esau pulang berburu nih, kalau biasanya berburu habis tinggal di padang itu berhari-hari ya. Nah, mungkin cari hewan buruan tuh nggak mudah. Dia berhari-hari tinggal di padang, akhirnya dia capek, dia pulang ke rumah, ke kemah ya, bukan ke rumah, ke kemah. Nah, di situ waktu dia mungkin baru mau masuk ke kemah, dia sudah mencium bau masakan yang enak ya. Wah, dia langsung, wah, pasti perutnya sudah mulai lapar. Mungkin ketika berburu dia makannya cuma enggak banyak, atau pasti kalau kita capek habis pergi olahraga, mancing atau apa, pasti terasa lapar. Pagi habis berenang ya. Nah, itu habis berburu dia lapar, dia mencium bau. Wah, kalau kita mau masuk rumah kelihatan bau masakannya mama gitu, wah, kita pasti sudah cepet-cepet cuci tangan, cepet-cepet mandi, cepet-cepet makan. Wah, dan dia lalu ingin cepet-cepet makan Esau ya. Ternyata yang masak adalah siapa? Yakub. Yang masak adalah Yakub. Dia masak sup kacang merah. Wah, baunya sedap. Lalu dia bilang apa? Berikan kepadaku semangkok sup kacang merah ini. Berikan kepadaku, aku lapar. Ya, bilang gitu ya. Aku lapar, aku mau makan. Nah, kalau mengasihi saudaranya, mengasihi sesamanya, harusnya apa? Diberikan langsung tanpa minta imbalan. Kalau dia memang mengasihi. Tetapi Yakub ini seperti nama aslinya artinya apa? Ya, benar, penipu. Penipu itu orang yang suka membohongi. Penipu itu orang yang suka punya akal banyak untuk mendapatkan apa yang dia mau, yang merugikan orang lain. Nah, dia tidak asal dengan mudahnya untuk memberikan sup kepada kakaknya Esau, sup kacang merah. Dia bilang gini, berikan kepadaku. Kamu mau ini, mau masakanku ini, mungkin sambil masak ya. Aku kasihkan kepada kamu.
tapi kamu tukar, kamu berikan kepadaku hak kesulunganmu. Wah, ada kalian seperti itu di rumah? Misalnya, kalau adiknya mau pinjem, aku pinjem dong mainanmu. Kamu habis ulang tahun dapat mainan bagus nih dari papa mama. Adiknya mau pinjem, bilang, oke, aku pinjemin mainanku, tetapi kamu kasihin dulu barangmu itu. Ada barang yang kalian suka dari adik kalian. Boleh kalian seperti itu? Itu jadi milikku, kasihin dulu. Tidak boleh. Kita harus meminjamkan, memberi dengan rela, ya, dengan hati yang tulus. Tidak boleh minta imbalan, tuh Tuhan tidak suka. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan aja mengasihi kita dengan tulus. Kita juga mengasihi saudara sesama kita dengan tulus. Tidak boleh minta imbalan. Nah, tetapi itulah yang dilakukan oleh Yakub. Dia minta hak kesulungan. Kak Regina, hak kesulungan itu apa sih? Hak kesulungan itu dia hak yang diberikan kepada anak yang pertama ketika itu, ya. Jadi hak kesulungan tuh Esau karena lahir pertama, dia berhak mendapatkan hak kesulungan, dan itu seharusnya sama Esau dijaga, bukan malah dianggap seperti barang biasa, seperti hal yang dibuang. Tidak masalah, tidak boleh. Hak kesulungan itu suatu kehormatan, suatu hadiah yang luar biasa kalau dia dilahirkan jadi anak pertama, karena dia mendapatkan hak kesulungan, sehingga dia harus menjaganya seharusnya dengan baik. Ketika Yakub menawarku, mending dia cari makan lain daripada hanya ditukar dengan hal yang biasa, hanya semangkok sup kacang merah. Itu tuh berarti Esau tidak menghargai hak kesulungan yang sudah dia dapatkan. Dia tidak dapat menjaganya dengan baik. Nah, oleh karena itu, tapi karena perut lapar menjadi alasan utama, dia menukarnya. Oke, gak masalah, kamu ambil itu. Beneran, janji ya. Janji dulu loh, coba janji. Yakub udah aja ngasihin. Oke, enggak. Janji bener. Janji lo ya. Siapa di sini yang suka bilang, ayo janji lo ya, kamu kasihin. Ya, itu enggak bener. Enggak boleh. Janji kamu kasihin hak kesulunganmu buat aku tukar sama ini loh. Semakin deketin, semakin dia lapar, dia tukar pada aku di paling nanti umurku ini berapa lama sih? Jadi dia menganggap enteng, menganggap sepele hak yang seharusnya dia jaga dengan baik. Akhirnya dia makan dan dia sudah melupakan tentang hak kesulungan itu, dan Yakub berhasil mendapatkannya. Itulah adik-adik firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini, itu mengajarkan kepada kita, hendaknya kita kepada saudara, kepada teman, tidak boleh berbuat seperti itu. Bila kita mau menolong, kita harus menolong dengan tulus. Tidak boleh kita meminta meminta imbalan. Kita kalau ingin mendapatkan sesuatu, kita harus berusaha dengan baik, bukan merebut apa yang orang lain inginkan. Itu Tuhan tidak suka. Seperti tema kita pada pagi hari ini, menghormati, mengasihi dan menghormati sesama. Sesama itu bisa saudara kita, sepupu kita, teman kita di sekolah, papa mama. Kita harus bersikap hormat, karena itu yang Tuhan inginkan. Kalau kita menghormati, mengasihi sesama, berkat Tuhan itu akan ada pada kita. Dan berkat kita bisa jadi berkat untuk orang lain, kita bisa menolong orang lain dengan tulus. Itu Tuhan itu senang sekali. Nama Tuhan itu semakin dipermuliakan. Tuhan itu kasihnya sudah besar kepada kita. Tuhan tidak minta apa-apa. Tuhan cuma minta kita bisa mengasihi dan menghormati sesama. Kak Regina percaya kita semua bisa melakukan itu, toh kan? Adik-adik di rumah juga bisa berbuat itu ya. Mari kita belajar. Tidak boleh iri-irian, tidak boleh menginginkan dengan cara yang tidak baik, dengan minta imbalan. Hendaknya kita bisa mengasihi dengan tulus,
saling menolong, memberi perhatian, dan lebih dahulu memberi hormat. Hormat dalam arti kita menghormati berbicara yang sopan, menunjukkan kasih yang baik kepada saudara kita, sesama kita, di sekitar kita. Oke? Mari kita berdoa untuk mengaminkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan untuk kami bisa mengasihi dan menghormati sesama kami. Tuhan, kami tahu menghormati dan mengasihi itu bukan hal yang mudah. Tapi kami sebagai anak-anak Tuhan, meskipun kami masih kecil, kami mau belajar untuk mengasihi dan menghormati sesama kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk kami bisa memberikan kasih dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Dan biarlah kami senantiasa dapat menjadi berkat untuk sesama kami. Dan terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Untuk itu, sekalian bisa scan QR di bawah ini ya, atau mau transfer bank, atau bisa titipkan papa mama ketika papa mama beribadah di gereja. Oh ya, satu hal lagi, Kak Regina mengajak adik-adik yang masih beribadah secara onsite, datang yuk ke gereja di GKI Darmo Permai. Kita sekolah minggu bersama, beribadah bersama, memuji Tuhan seperti dulu lagi. Kita sudah buka kembali dari kelas Nuh untuk yang batita, di kelas Abraham untuk yang balita, yang TK. Ada kelas juga Isa kelas 1 dan 2, dan juga ada kelas Yakub kelas 3 dan 4, dan ada kelas kelas Yusuf kelas 5 dan 6. Ya, kita bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman, dan bahkan beraktivitas mengerjakan proyek kelas bersama. Oke, sambil kita memberi persembahan, kita akan menyanyikan lagu Rukun Cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah namanya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah namanya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah namanya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah namanya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita, sekaligus untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh memuji nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini juga kami boleh memberikan persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, persembahan kami ini hanya sedikit, biarlah berkenan di hati Tuhan. Tuhan berkati juga untuk tangan-tangan yang mengelolanya, biarlah persembahan ini dapat semakin memperlebar kerajaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk
kehidupan kami selanjutnya, dalam sekolah kami, dalam segala aktivitas kami mohon pertolongan-Mu, perlindungan-Mu dan hikmat daripadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk papa mama kami dalam setiap pekerjaan mereka dan segala aktivitas mereka, yang Tuhan berkati segala pekerjaan mereka dan beri kekuatan dan kesehatan daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami kembali minggu depan untuk beribadah bersama secara online. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.